Halo semua, bertemu kembali dengan channel kita Pemburu Senja. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja di masa situasi yang tidak baik ini. Menyambung dari video kita yang sebelumnya tentang onshore visa, maka kali ini kita akan membahas mengenai offshore visa, yaitu bisnis visa untuk warga negara asing yang sedang berada di luar negeri dan ingin masuk ke wilayah Indonesia. Bisa nggak? Bisa banget. Gimana caranya? Yuk simak video ini. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu offshore visa dan apa itu bisnis visa. Offshore visa adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang sedang berada di luar Indonesia dan visa tersebut berlaku sebagai izin masuk ke Indonesia. Bisnis visa adalah salah satu dari jenis visa kunjungan indeks visa B211A yang diberikan oleh Dirjen Imigrasi untuk tujuan pembicaraan bisnis. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui untuk mendatangkan orang asing dari luar negeri ke Indonesia dengan bisnis visa. 1. Penjaminnya adalah haruslah badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, penjamin melalui direktur akan membuat permohonan visa kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian UP Kasubdit Visa. Yang ketiga, permohonan pengajuan visa dilakukan secara online melalui akun penjamin di alamat website visaonlineimigrasi.go.id. Yang keempat, persyaratan yang harus dipenuhi oleh WNA yang mau datang ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat vaksin dengan dosis full. Yang kedua, bank statement minimal saldo 10.000 USD. Yang ketiga, halaman sampul paspor. Yang keempat, halaman identitas paspor. Yang kelima, masa berlaku paspor minimal 6 bulan. Yang selanjutnya, pas foto berwarna. Selanjutnya, surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia. Dan terakhir itu, surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri biaya kesehatan jika terdampak COVID-19 selama perjalanan di Indonesia. Langkah selanjutnya yaitu setelah semua dokumen lengkap, maka dokumen tersebut di-scan berwarna dengan format JPG, minimal size 100 KB dan maksimalnya 400 KB. Setelah di-scan, maka penjamin masuk ke akun penjamin dan mengisi form yang sudah disediakan dalam website permohonan visa. Yang ketujuh, saran saya isi dengan teliti data-data yang ada dalam form tersebut. Karena apabila nanti visa sudah disetujui, akan tetapi ada kesalahan huruf atau angka seperti nama atau tanggal lahir, maka visa mesti direvisi dengan membayar kembali PNBP. Makanya pastikan semua data yang diisi dalam form sudah sesuai dengan data yang ada di dokumen sebelum permohonan visa dikirim. Yang kedelapan, setelah permohonan dikirim, maka sistem akan mengirimkan billing USD dan billing IDR ke email penjamin. Billing USD dan rupiah tersebut dapat dibayarkan di bank BNI, Mandiri, maupun BRI. Setelah billing USD dan billing rupiah dibayarkan, maka sistem akan kembali mengirim email untuk mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah sukses. Selanjutnya, pihak Dirjen Imigrasi akan memverifikasi berkas yang kita kirimkan. Apabila tidak ada permasalahan dalam berkas, maka biasanya hari keempat atau hari kelima sejak pembayaran visa akan disetujui oleh Dirjen Imigrasi. Akan tetapi, jangka waktu persetujuan tersebut tidak bisa dipastikan, tergantung dari sedikit banyaknya permohonan yang masuk ke sistem. Apabila permohonan yang diterima oleh sistem tidak terlalu banyak, maka permohonan visa yang kita ajukan bisa disetujui hanya dalam 5 hari kerja.
Namun, apabila permohonan yang diterima oleh sistem imigrasi lumayan banyak, maka permohonan dapat disetujui lebih dari 8 atau 10 hari kerja. Selanjutnya, apabila visa sudah disetujui, maka kita akan menerima email dari Dirjen Imigrasi beserta lampiran visa. Lampiran e-visa tersebut dapat digunakan oleh WNA untuk masuk ke Indonesia tanpa perlu ke perwakilan negara Indonesia di negara mereka. Jadi, sesimpel itu mengajukan permohonan persetujuan visa offshore visa. Tidak ribet kok. Hanya saja harus detail dan teliti agar jangan ada kesalahan. Sekian dulu informasi yang dapat saya bagikan terkait dengan permohonan visa offshore visa B211A. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat langsung ditanyakan di kolom komentar. Semampu saya akan saya balas. Terima kasih.